tiada permata cemerlang sepertimu. Tiada samudra yang sedalam kasih-Mu, yang tak terukur bagiku. Tiada api sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu. Tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Sedahsyat urapan-Mu, tiada hujan sederas berkat-Mu. Tiada kuasa seperti kuasa-Mu Tuhanku, dalam sepanjang hidupku. Bila cobaan datang menimpa, bila musuh menghadang diriku, Kau yang bela dan beri kemenangan bagiku. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Di saat gelombang datang menggelora, saat badai mengamuk dan menerpa, Kau kan berdiri dan berfirman, teduhlah. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Kau Yesus Tuhanku yang setia. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita masuk dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua, dan urapilah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini Tuhan, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami semua dan menghasilkan buah yang baik
dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami ya Tuhan urapan khusus daripadamu, yaitu urapan roh hikmat dan wahyu, agar terbuka pikiran kami karenanya. Dan juga ya Tuhan, agar dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, kami semua sekali lagi siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama, nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan, kita segera siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya berikan yang bertemakan pertanda atau apa yang bisa kita lihat dari orang-orang yang masih mempertahankan kasih mula-mulanya kepada Tuhan. Karena itu bisa kita lihat ya, kalau itu tidak pertanda-pertanda ini nggak ada, berarti orang jangan-jangan sudah kehilangan kasih mula-mulanya ya. Itu yang pertama. Pertama, kita harus ingat bahwa kasih Tuhan pada kita sebagai manusia, orang percaya, tidak akan pernah berubah ya. Tetapi lain dong dengan kasih kita kepada Tuhan ya, yang bisa saja kian lama kian tergerus, baik oleh kekecewaan yang timbul karena tidak mendapatkan diinginkan, atau ketidaktahanan terhadap pencobaan dan lain sebagainya. Itu bisa membuat kasih kita tergerus juga. Nah, jadi kalau kita bertahun-tahun sudah melalui hidup ini, dihidup dengan Tuhan, tapi tidak juga mengalami kemajuan, pertumbuhan yang kita anggap berarti, yang kita anggap menyenangkan, ya ini bisa pelan-pelan bisa mulai tawar lagi ya. Dari semula yang merasakan, ada orang yang merasakan hidupnya dekat sekali dengan Tuhan semula ya, atau banyak mujizat yang dialami, diterimanya, begitu bersemangat untuk mencari dan melayani Tuhan, begitu banyak berkat-berkat dari Tuhan yang dia terima ya, begitu tekun dia untuk menjaga kudusan. Tapi sekali lagi, kalau tadi mengalami kecewaan karena tidak mendapatkan diinginkan, atau mengalami yang gak enak, atau karena tidak ada kemajuan yang lain lagi yang diinginkan, maka bisa saja ya, kasih ini bisa berubah menjadi tawar dengan berjalan waktu, atau tergerus misalnya. Alkitab menyebutkannya sebagai kehilangan kasih semula ya. Lalu kalau gitu kita perlu belajar bagaimanakah ekspresi orang punya kasih semula itu yang tampak dalam kehidupannya ya, supaya kita bisa menjaganya supaya tetap ada dalam hidup kita ya. Yang pertama, tanda-tandanya adalah bahwa akan selalu mengingat-ingat akan kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan buat dirinya, selalu mengingat-ingat, tidak mau melupakannya ya. Kita boleh baca di Alkitab Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Itu pertama. Yang kedua, kita baca lagi, ada teguran Tuhan buat orang kehilangan kasih semula ya. Kita baca kitab Wahyu pasal 2, yaitu surat atau pesan kepada jemaat di Efesus, ayat yang ketiga mulai, dan ayat 3-4-5. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenallah. Pertama dipuji. Tapi namun demikian, katanya ayat 4, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, ini mulai runtuh kasih semulanya, mulai hilang. Sebab itu ingatlah, ayat 5, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Di mata Tuhan ini dalam sekali jatuhnya ini ya. Maka bertobatlah, kata firman Tuhan, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Nah, itu peringatan dari firman Tuhan ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan kasih semula. Kita perlu menjaga dengan baik. Nah, berikutnya lagi kita baca di kitab Mazmur 48 ayat ke-10 ya. Penulis Mazmur menuliskan, kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Nah, ini jadi orang selalu mengingat-ingat kasih setia Tuhan pada dirinya ya. Berikutnya kita baca lagi Mazmur 77 ayat 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, ini tidak melupakan tapi ingat. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu ya dari zaman purbakala ya.
Berikutnya lagi kita lihat di Yeremia 26 ayat 8. Firman Tuhan menuliskan, tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, dan Dialah yang berikan padamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Kalau kau punya yang enak-enak, yang hebat-hebat dari Tuhan, maka ingatlah, jangan lupakan ya. Untuk yang terakhir kita baca dari Ulangan 7 ayat 18. Satu pasal sebelumnya. Maka janganlah kau takut pada mereka. Dan kenapa? Karena ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Ingat kebaikan Tuhan, ingat pertolongan Tuhan ya. Bila cinta kita kepada Tuhan, kita ingat terus perbuatan baik, apa kasih setia Tuhan dan pengorbanan kepada kita, maka cinta kita pada Tuhan akan terus berkobar-kobar seperti api yang tak terpadamkan ya. Bila kita selalu mengingat-ingat itu kasih setia dan juga pengorbanan dan pertolongannya kepada kita semua ya. Yesus sudah korbankan nyawa, curahkan darahnya untuk menebus kita. Jadi jangan pernah kita berubah kasih semula kita. Jangan pernah kasih semula kita luntur, kendur cinta kita kepadanya hanya oleh berbagai hal seperti persoalan hidup yang sedang dihadapi ya, tawaran-tawaran dunia memabukkan, bujuk-bujukan umpan dari si jahat yang menjerumuskan dan lain-lain, sehingga kita akhirnya menjadi goyah. Perhatikanlah kasih mula-mula kita dan jaga dengan baik. Nah, Wahyu 2 ayat 2 dan 3 tadi mengatakan demikian ya. Lalu mari kita lihat yang poin kedua, jadi ekspresi yang kedua ya, kita akan memiliki hati yang selalu berkobar-kobar untuk berniat membalas cinta kasih Tuhan dan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah ini tanda-tanda kasih mula-mula masih berkobar dalam dirinya. Selalu dia berkobar-kobar semangatnya dan hatinya untuk membalas cinta kasih Tuhan pada dirinya itu dan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kita baca dulu Efesus 6 ayat 24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa, kasih yang tidak luntur ya. Jadi kita perlu hati kita selalu berkobar untuk membalas cinta kasih Tuhan itu. Berikutnya kita baca lagi 1 Yohanes 5 ayat 2. 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan menuliskan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Mengasihi Allah, melakukan perintah-perintahnya, sungguh berkobar-kobar hati kita, dan itu salah satu pertandanya ya. Berikutnya lagi kita baca dari Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, ayat 23 lagi. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi tidak melakukan perintahnya, itu sepertinya omong kosong belaka ya. Nah, berikutnya kita baca di Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Lihat, hal yang menguntungkan akan sebagai imbalan daripada yang kita lakukan dengan baik gitu ya. Jangan salah ya. Berikutnya terakhir aja ya, kita baca di Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang kasihnya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tapi orang yang berbuat congkak diganjar dengan tidak tanggung-tanggung. Jadi kita perlu selalu berkobar-kobar hati kita, niat kita untuk mengasihi Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan ya. Jadi kalau kita sadar akan kasihnya pada kita yang begitu besar, maka sepatutnya juga kita mengupayakan apa-apa saja untuk membalas kasihnya itu ya. Ini adalah orang yang punya kasih semula. Bagaimana wujudnya? Mulai dari melayani dengan sungguh-sungguh, dengan giat dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada yang menjadi undur dari pelayanan, ini perlu ditanyakan, apakah masih ada kasih semula pada dia? Dulu pelayanan
berapi-api, giat, seorang mundur, saya berhenti melayani, saya jadi jemaat biasa saja, yang penting minggu saya hadir. Waduh, pada belum tentu juga hadir ya ini ya. Jadi kalau itu namanya undur dari pelayanan, apapun juga alasannya. Apalagi bila karena berpendapat bahwa pelayanannya tidak bisa mendapatkan dari pelayanan ini, tidak bisa mendapatkan penghasilan yang diinginkan, ini adalah pertanda yang tidak bisa sangka lagi bahwa kasih semulanya sudah merosot jauh, bahkan sudah padam. Jadi mau alasan apapun percuma saja ya. Seperti orang sakit misalnya, badannya penuh dengan bintik-bintik cacar, tapi mengakunya menyangkali sakit cacar, ya percuma juga gitu ya. Itu yang tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, kalau kita masih punya kasih semula, maka kita akan selalu mengimani janji-janji Tuhan, ya, tidak melupakannya, selalu mengimani, bahkan memperkatakannya, mengucapkannya, menyanyikannya juga ya. Lihat Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah ini, kalau orang itu pun tetap punya kasih semula, imannya akan selalu berkobar-kobar, selalu mengimani janji Tuhan ya. Kita baca lagi Roma 1 ayat 17. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ya, ini ya kata-kata Roma. Kita baca lagi Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah oleh iman di dalam Yesus Kristus. Begitu pentingnya iman itu ya. Lalu kita baca lagi Efesus 3 ayat 47. Oh kok ayat 17. Efesus 3 ayat 17, sorry ya, ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam kamu, dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Oleh apa? Oleh imanmu. Nah ini ya pentingnya iman itu buat kita ya. Berikutnya kita baca lagi di Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang bawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi ia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah ya. Ada cukup banyak ayat, tapi biarlah kita baca terakhir saja di sini, kita singkat saja, kita persingkat. Wahyu 2 ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh dalam kamu, di mana iblis diam. Ini satu contoh ya. Langit dan bumi akan lenyap, boleh saja, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Jadi menghadapi apapun juga, peganglah janjinya, karena yang orang yang berjalan dalam janji Tuhan tidak akan goyah ya. Sehingga kalau kita misalnya mau nyanyikan nyanyian rohani, kita juga pilih yang isinya, kata-katanya menyatakan iman kita kepada Tuhan. Misalnya kita nyanyikan El Shaddai, tak usah ku takut, tak usah ku bimbang, tak usah ku susah ya, karena Tuhan kita El Shaddai. Atau yang lebih jelas lagi, Allah yang bela. Nah itu iman kita kepadanya ya. Lalu kalau kita sedang ditimpa masalah, bagaimana menghadapinya? Kita sendiri mungkin tidak mampu, tapi kita punya Tuhan Yesus sebagai pelindung kita. Nyanyikan aja, Yesus Tuhanku, kau batu karangku. Nah ini perlindungan, tempat perlindungan yang teguh ya. Ini kita perlu nyanyikan. Atau dalam keadaan bimbang apapun, kita nyanyi, ku percaya di dalam kebimbanganku, di tengah kecemasanku, Yesuslah pengharapanku. Nah itu salah satu juga begitu ya. Atau kemudian kalau ada bencana lah, atau apa, pandemi lah, apalah, kita boleh nyanyikan di Tawarikh 7 ayat 13-14. Ini ayat firman Tuhan murni yang kita nyanyikan ya. Jika umatku yang atasnya namaku disebut ya, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, maka aku mendengar dan berbalik dari yang jahat, aku akan mendengar dari sorga, kata Tuhan, dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka, memulihkan keadaan mereka. Nah itu sampai dibuat saya tulis sebuah lagu gitu ya. Dan juga kita butuh pertolongan Tuhan, kita boleh nyanyikan ya, Yesus gembala yang baik. Yesus orang gembala yang baik, bawa kita ke padang rumput hijau, pada air yang tenang. Nah
Dan ada kalau kita lagi juga sedang sengsara, kita boleh nyanyikan, kutundukkan kepalaku, kulipat kedua kakiku. Kita mohon pada Tuhan untuk membebaskan kita dari segala penderitaan, melepaskan kita dari hidup yang gak enak ini, macam-macam ya, dan lain sejenis. Itu menunjukkan kita memperkatakan iman dalam bentuk nyanyian. Nah ini ya, itu salah satunya ya. Jadi tanda ketiga yaitu selalu beriman pada janji dari Tuhan, termasuk untuk mewujudkannya dalam bentuk nyanyian, kita nyanyikan berulang-ulang ya. Yang keempat, pertandanya apa? Selalu rindu untuk bisa menyenangkan Tuhan. Nah ini, selalu rindu untuk bisa menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Katanya mau melayani Tuhan, tapi mencari kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri. Wah ini kebalik gitu loh. Tapi kita melayani Tuhan untuk menyenangkan Tuhan ya. Kalau kita bisa menyenangkan Tuhan, pasti Tuhan berikan upah pada kita, berikan reward pada kita, tidak akan sia-sia ya. Mari kita baca di Amsal 8 ayat 30. Amsal 8 ayat 30. Jadi jangan tujuannya kebalik, cari untuk menyenangkan diri sendiri, untuk mencari keuntungan diri sendiri, lalu kita melayani Tuhan. Nah itu namanya bukan melayani Tuhan itu ya. Ingat, hati-hati dengan segala itu. Tapi Tuhan tidak akan pernah berhutang pada kita. Kalau kita menyenangkan hatinya, pasti yang baik dari Dia akan diberikan pada kita ya. Kalau kita percaya. Amsal 8 ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Ini keinginan ya, untuk menjadi kesenangan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Makanya kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, kita baca juga ya dari Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah tuan-tuanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini dasarnya ya, bukan supaya dapat gaji yang besar, bukan itu saja, tapi karena seperti kita takut akan Tuhan ya. Kita baca terakhir untuk poin ini di Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah ini tanda yang keempat ya. Dan saya harapkan kita semua bisa melihara kasih semula kita, dan sehingga orang dari jauh pun ya, bisa melihat keempat ekspresi pertanda ini ada dalam hidup kita, sehingga mereka juga tahu bahwa kita masih memelihara kasih semula kita, dan kita bisa memotivasi mereka, mendorong mereka untuk juga memelihara kasih semula mereka, dan itu menyenangkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan tema berkat dari Tuhan. Angkat dua tangan, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan utama urapan yang penuh dengan Roh Kudus yang buat kita mampu untuk bisa mempertahankan kasih semula kita. Dan biarlah itu kita terima mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan. Yang sudah terima berkat Tuhan dan sama-sama percaya, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Tuhan kan selalu mendengar.